Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama gue Taufik Hidayat. Jadi di sini kita akan membahas mengenai tugas ADKB pada minggu ke-9. Oke, kita langsung aja ke contoh soal yang pertama. Sebuah penelitian ingin mengetahui apakah musim basah membuat anak pada satwa zebra di lembaga konservasi lebih rentan terserang penyakit kuku dibandingkan pada musim kering. Nah, dua kelompok zebra diambil secara acak, satu dari kebun binatang Ragunan dan satu lagi dari Taman Safari Cisarua. Di antara 50 anak zebra di kebun binatang Ragunan, 32 anak zebranya itu terserang penyakit kuku. Nah, sedangkan di antara 80 anak di zebra di Taman Safari Cisarua, 30 anaknya zebranya itu pernah terserang penyakit kuku. Nah, berdasarkan data ini, apakah kita dapat menyimpulkan bahwa musim yang lebih basah mengakibatkan anak zebra lebih sering terkena penyakit kuku dibandingkan iklim yang lebih kering? Gunakan taraf nyata 0,01. Oke, kita langsung jawab aja ya teman-teman. Nah, jadi di dalam paper yang akan teman-teman tulis ini, soalnya itu lebih baik ya dianjurkan untuk ditulis kembali. Kenapa? Karena kalau misalnya kayak kita baca doang nih, ya baca doang gitu. Kalau ditulis tuh udah pasti gitu, kayak oh ini tuh nangkep nih, nah angka 50 ini tuh termasuk apa, terus sampelnya tuh sampel apa, dan soal rumus ini tuh rumus seperti apa gitu kan. Nah, untuk cara pengerjaan soal seperti ini di dalam bab uji hipotesis, yang pertama kita lakuin adalah ya tentuin dulu gitu, kita tuh kasusnya di sini tuh menggunakan rumus seperti apa. Nah, kebetulan di sini tuh kita menggunakan rumus yang itu proporsi dua populasi. Nah, ini kenapa pakai rumus yang proporsi dua populasi? Nah, teman-teman juga tulis alasannya di sini. Nah, bisa menyesuaikan aja ya teman-teman. Kalau misal dapat contoh soal yang seperti ini, alasannya tuh seperti ini teman-teman. Jadi, kenapa kita menggunakan rumus proporsi dua populasi? Yang pertama, terdapat dua populasi yang kita amati. Nah, di dalam soal itu tercantum bahwa dua kelompok zebra diambil secara acak. Nah, apakah itu cukup kuat untuk menyatakan bahwa rumus ini menggunakan proporsi dua populasi? Tentu saja enggak, karena terdapat beberapa syarat lagi. Nah, syarat yang kedua itu adalah, alasan kedua itu adalah pengambilan kedua sampel yang saling bebas. Kita tahu kan, sampel yang dua itu ada yang bebas dan berpasangan. Nah, ini saling bebas. Nah, ini nih yang paling keyword kenapa kita menggunakan proporsi dua populasi, yaitu tujuannya untuk menguji apakah parameter P1 sama dengan parameter P2. Nah, jadi ini alasan untuk kenapa kita menggunakan rumus proporsi dua populasi. Tulis ya teman-teman alasannya. Oke. Nah, tadi kan di sini udah di-mention ya, P1 itu apa, P2 itu apa? Apa sih itu tuh? Nah, jadi P1 itu merupakan proporsi anak zebra yang terkena penyakit kuku di kebun binatang Ragunan. Nah, ingat ya sampelnya tuh. Oke, bacain dulu deh P2. P2 adalah proporsi anak zebra yang terkena penyakit kuku di Taman Safari Cisarua. Nah, jadi sampelnya ini kita menggunakan dua kelompok dari anak zebra dari kebun binatang Ragunan dengan kebun binatang Safari Cisarua. Nah, terus ini musim basah sama musim kering itu maksudnya apa? Nah, ini tuh yang dimaksud keterkaitan dengan hipotesis tadi. Nah, H1 dan H0 itu. Nah, kita langsung aja nih. Di sini H0 itu sama dengan P1 sama dengan P2. Terus H1-nya itu P1 lebih dari P2. Nah, itu tuh maksudnya apa? P1 sama dengan P2 atau H0 itu menyatakan bahwa proporsi yang terkena penyakit kuku pada musim basah sama dengan proporsi pada musim kering. Dan untuk P1 lebih dari P2, H1 itu menyatakan bahwa proporsi yang terkena penyakit kuku pada musim basah lebih tinggi daripada proporsi pada musim kering. Nah, itu untuk menyatakan dalam H0 dan H1-nya. Nah, teman-teman di sini juga kita bisa nentuin nih di dalam menentukan wilayah kritik. Di sini kita kan menggunakan uji satu arah. Nah, kenapa? Nah, yang dilihat tuh bukan dari H0 atau H1-nya teman-teman, tapi untuk menentukan apakah itu menggunakan uji satu arah atau dua arah, itu tuh dilihat dari H1-nya. Nah, di sini kan H1 tuh lebih dari ya. Kalau lebih dari doang kan berarti dia tuh menggunakan
uji satu arah. Nah, dalam menentukan wilayah kritik menggunakan uji satu arah karena H1 itu menyatakan P1 lebih dari P2, maka menggunakan uji distribusi kanan. Nah, uji distribusi kanan itu apa? Nah, jadi teman-teman kalau misal kayak dilihat nih dari H1-nya, H1 P1 lebih dari P2. Itu tuh kalau lebih dari di H1-nya itu menggunakan distribusi kanan. Kalau P1 kurang dari P2, dia itu menggunakan distribusi kanan. Distribusi kiri. Nah, alasannya teman-teman wajib ditulis juga, oke? Kita lanjut aja. Ya, kita kan udah tadi menentukan uji hipotesinya. Nah, cara selanjutnya yaitu kita tuliskan kembali apa aja sih yang diketahui di soal. Nah, di soal kita udah diketahui nih bahwa N1-nya itu sama dengan 50 dan X1-nya itu sama dengan 32. N1 itu apa? N1 itu merupakan jumlah anak zebra di kebun binatang Ragunan. Sedangkan X1 itu merupakan banyaknya anak zebra yang terkena penyakit kuku di kebun binatang Ragunan. Dan untuk N2 itu merupakan N2-nya itu 80 merupakan jumlah anak zebra di Taman Safari Cisarua, dan sedangkan X2-nya itu 30 banyaknya anak zebra yang terkena penyakit kuku di Taman Safari Cisarua. Dan sedangkan alfanya atau taraf nyatanya itu 0,01 itu didapat dari soal, oke? Clear ya sampai saat ini? Kita lanjut lagi. Nah, cara selanjutnya kita mencari proporsi sampelnya. Nah, di sini itu tuh kan ada dua kasus ya, ada dua sampel maksudnya. Jadi kita cari juga proporsinya itu ada dua. Nah, pertama, P topi 1 itu sama dengan rumus itu X1 min N1 X1 per N1. Kita langsung masukin aja 32 dibagi 50 maka dapat hasil 0,64. Terus yang selanjutnya P topi 2 sama dengan X2 per N2. 30 dibagi 80 dapat 0,375. Nah, untuk cara selanjutnya kita tentuin P topinya. Nah, di sini rumus P topi itu sama dengan X1 ditambah X2 per N1 ditambah N2. Kita langsung masukin aja, didapat hasil 0,477. Oke. Nah, kita udah dapatkan P1 topi, P2 topi dan P topinya. Maka cara selanjutnya itu kita mencari Z hitung. Nah, Z hitung ini tuh kita dapat dari rumus ya, teman-teman. Rumusnya itu P topi 1 dikurang P topi 2 dibagi akar P topi terus oh ya teman-teman, ini Ki doang ya, bukan Ki topi. Ki doang atau Ki topi ya? Bentar deh. Oh, ini itu Ki topi dong. Ki topi deh. Jadi rumusnya itu bener ya kayak tadi, P topi 1 dikurang P topi 2 dibagi akar P topi dikali Ki topi dikaliin 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, oke, kita tinggal masukin aja nih. P topi 1 kan udah dapat ya tadi 0,64. Terus dikurang P topi 2 itu 0,372. Nah, P topi itu udah dapat 0,477. Nah, di sini ada Ki. Ki itu apa sih? Ki itu merupakan penjumlahan antara 1 dikurang pengurangan maksudnya. Itu tuh dapat dari 1 dikurang P topi. Nah, ini nih P topi ini nih. Jadi untuk mencari Ki itu adalah 1 dikurang P topi. P topinya kan 0,477, maka 1 dikurang 4,77. Oke. Lanjut. Di sini 1 per N1-nya, N1 tuh dari tadi tuh udah dapat 50 ya. 1 dibagi 50 terus N2 itu 80, 1 dibagi 80 terus kita tinggal masukin angka ya yang tadi, maka didapat hasil Z hitungnya itu 4,34. Nah, oke, untuk cara selanjutnya kita cari apa? Maka kita selanjutnya harus mencari Z tabelnya. Nah, ini di sini kan menggunakan Z tabel. Nah, Z tabel kita cari dari tabel Z. Nah, kita kan udah ketahui tuh taraf nyatanya itu 0,01. Oke, kita lihat nih. Kenapa di sini bisa hasilnya 2,325. Oke, kita lihat ya, 0,01 tuh ada di sebelah bagian sini nih, teman-teman. Kelihatan nih gak? Ini nih. Nah, dari sebelah sini nih. Perbatasan antara 0,0102 dan 0,0099. Gak ada kan angka yang pas. Nah, untuk kasusnya seperti ini kita jumlahin, teman-teman, kayak gini nih cara ngitungnya. Karena gak ada angka pas di dalam tabel, maka kita menggunakan rumus 0,32 ditambah 0,33 dibagi 2. Itu tuh dapat dari mana angka-angkanya? Nah, dari sini, teman-teman. Nah, ini kan mana ya, bentar.
Nih 0, oh ini nih ada di sini kan. Nah di sini ini kan ada di perbatasan antara 2,32 ya. Ini gini cara ngitungnya gini, 2,3 ditambah 0,02 kan itu tuh dapat 2,32 kan. Nah sedangkan yang ini tuh ada 2,3 ditambah 0,03 itu tuh dapat hasil 2,33. Nah kita langsung jumlahin aja itu antara kedua angka tersebut dengan dan hasilnya nanti tuh dibagi 2. Maka kayak gini cara ngitungnya. 2 ini kan tadi udah dapat ya, di sini tuh 2,32, di sini 2,33. Nah itu jumlahin 2,332 ditambah 2,33 dibagi 2. Nah maka didapat hasil di sini nih 0,01 tuh. Makanya di sini kita cari ngitungnya tuh kayak gini, 2,32 ditambah 2,33 dibagi 2. Maka didapat hasil untuk taraf nyata dalam tabel Z 0,01 itu 2,325. Oke. Nah, kita udah dapat nih Z hitung sama Z tabel. Maka cara selanjutnya kita mencari wilayah kritik. Nah, di sini menggunakan wilayah kritik Z lebih dari Z alpha. Kenapa? Nah, ini kita cek alasannya dari sebelah kanan ya guys. Bila H0 P1 sama dengan P2, H1 P1 itu menyatakan P1 lebih dari P2, maka wilayah kritiknya bermakna alpha diberikan oleh Z lebih dari Z alpha. Nah ini teman-teman bisa cek aja di PPT-nya Pak Dede, itu ada. Nah kita kan dapat tadi kan Z hitungnya tuh 4,34 ya Z. Nah ini dari sini nih 4,34, dan untuk Z alpha-nya itu 2,32. Nah 4,34 lebih dari 2,325. Ini tuh sebenarnya udah bener aja gitu teman-teman, tapi ini kan udah kayak bermakna benar kan. Tapi kita cari juga menggunakan diagramnya. Nah tadi kan udah sempat mention juga ya di awal bahwasanya kita tuh di sini menggunakan uji hipotesis. Nah ini uji satu arah dengan distribusi kanan. Distribusi kanan tuh bentuknya kayak gimana? Nah kayak gini teman-teman kalau distribusi kanan. Nah di sini kan angka 0 ya, mana sih? Nah di sini angka 0, terus di sini nah ini untuk Z alpha-nya di sini nih 2,325. Nah Z hitung kan angkanya tuh 4,34 kan, maka dia ada di sebelah kanan. Nah ini tuh terbagi menjadi 2, ada daerah terima H0 dan ada daerah tolak H0 gitu. Nah alasannya di sini karena Z hitung itu lebih dari Z alpha, maka atau dia tuh masuk ke dalam wilayah tolak H0, maka masuk ke dalam daerah tolak H0 kayak gitu teman-teman. Nah kita kan udah tahu nih bahwasannya kalau di sini tuh di soal ini kasusnya tuh menolak H0, maka kesimpulannya kita kalau tolak H0 berarti terima apa? Yap betul, kita terima H1. Maka kesimpulan bahwa P1 lebih dari P2 atau proporsi yang terkena penyakit kuku pada musim basah itu dinyatakan lebih tinggi daripada proporsi pada musim kering. Oke teman-teman, cukup sekian untuk pembahasan pada ADKB minggu 9 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.